warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Arianti Yusuf, CGP Angkatan 9 dari SDN 06 Randangan, Kabupaten Pohuwato. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kartin. Ibu Kartin adalah guru kelas 5 di SDN 06 Randangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kartin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi sebab nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini, Bu, yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Sebab persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Sehingga Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu? Ya, baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Ya, berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya tulis, yang pertama yakni siswa mampu memahami volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan. Yang kedua, melalui berbagai latihan, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan. Baik, jadi ada pertama, siswa mampu memahami volume bangun ruang, dan yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik, untuk area pengembangannya saya menggunakan dua penilaian, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Baik, area pengembangannya yaitu pada aspek pengetahuan dan pada aspek keterampilan. Nah, saya ingin mendengar, Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dengan strategi pembelajarannya ataupun metode pembelajaran. Baik, untuk strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dan metode pembelajarannya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya, baik. Jadi rencana yang Ibu akan terapkan di dalam kelas yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi dan metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Nah, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan LCD, proyektor, laptop, bahan tayang, dan kubus. Ya, baik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Insya Allah besok, Bu. Ya, baik. Insya Allah ya. Jadi nanti insya Allah besok saya akan masuk atau akan datang ke kelas 5. Saya akan melakukan supervisi kelas. Dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nanti setelah Ibu lakukan pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan terakhir ya, Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Begitu ya, Bu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, di sini saya sudah mendapat gambaran apa yang akan saya lakukan, media apa yang akan saya gunakan, dan akan mempersiapkannya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas.
Ya. Demikian percakapan praobservasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk semangat dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, terima kasih. Adik-adik, apa kabar hari ini? Baik. Kira-kira ada di antara teman kalian yang tidak hadir hari ini? Kira-kira berapa orang yang tidak hadir? Oke, ada 2 orang. Ada kabarnya? Nah, jadi kalau tidak hadir ataupun ada halangan untuk pergi ke sekolah, misalnya sakit, kita harus apa? Sakit tidak boleh minta izin. Kita harus mengirim surat. Kalau minta izin datang langsung ke sekolah. Tidak boleh hanya menitip pesan sama teman. Ya. Kemudian yang tanpa keterangan supaya terus kita mengikuti pelajaran, ya. Sebelum kita melakukan aktivitas, sebaiknya kita awali dengan doa. Coba siapa yang bisa memimpin doa? Oke, Pak Julia silakan. Nasional. Lagu nasional itu seperti apa? Ya, ada yang bisa menyanyikan lagu nasional? Ada yang tahu lagu nasional? Lagu nasional Big Indonesia Raya. Siapa yang bisa membirama lagu Indonesia Raya? Ya? Oke, itu sendiri yang akan birama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku,
masih ingat tentang bentuk-bentuk bangun datar? Oke, siapa yang masih ingat? Ya? Oke, Pak Julia. Oke, kasih keras suaranya supaya teman lain bisa mendengarkan. Oke. Bangun datar persegi apa lagi? Persegi panjang. Oke, apa lagi selain bangun datar persegi dengan persegi panjang? Bangun datar segitiga. Selain itu apa lagi? Oke, lingkaran. Keras menjawab supaya teman-teman lain bisa mendengarkan bentuk bangun datar. Bisa dilihat? Ada bangun datar. Apa ini? Ada bangun datar segitiga. Kemudian ada lingkaran. Pada hari ini adalah melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan. Yang menjadi tujuan kedua yaitu melalui berbagai latihan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan volume seperti kubus satuan. Sekarang ini yang ibu pegang ini adalah berbentuk bangun. Siapa yang tahu? Ruang. Bangun ruang. Kenapa dikatakan bangun ruang? Karena memiliki ruangan atau memiliki volume atau isinya, ya. Di sini, halo, pada bangun ruang ini kita harus mengetahui jumlah sisi, kemudian jumlah titik sudut, terus, oke, jumlah rusuk. Siapa yang tahu tentang jumlah rusuk yang ada di kubus ini? Oke, silakan maju. Hitung jumlah rusuk yang ada di sebuah kubus ini. Ayo, maju Linda. Oke, hitung. Oke, sudah lihat? Ada berapa bangun rusuk yang ada di kubus ini? 12. Kemudian kita harus mengetahui juga sisi yang ada di kubus ini. Kira-kira ada yang tahu? Jumlah sisi yang ada di kubus ini. Yang lain? Yang lain ada yang bisa menghitung? Oke. Jumlah sisi yang ada di bangun ruang ini kubus. Oke, silakan. Hitung, ibu yang pegang. 1. Oke. Benar yang dihitung salim-salimin? Benar. Jadi sisi yang ada di kubus ini ada 6. Perhatikan. Cara berikutnya, banyak pasti kubus memiliki tanda unsur atau tanda sisi yang sama. Berada jika ada 5 satuan, jika ada 20 satuan, dan jika ada 50 satuan. Semua organisasi atau tanda adalah sama. Untuk mendapatkan antara tanda sisi satu, kita bisa menggunakan cara satu. Pertama, dari sisi kita bisa kembali yang ada di bawah dengan atas. Kemudian kita kali dengan lima di bawah dengan samping. Selanjutnya kita kali dengan klik.
hasil diskusinya, yaitu dengan menentukan volume kubus tentang bangun ruang. Sebuah bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau isi dan memiliki ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Bagaimana cara menghitung atau menentukan volume kubus? Jadi dengan menggunakan rumus. Apa rumusnya kira-kira masih ingat? Coba Yulinda. Rumus. Oke. S kali S kali S. Jadi untuk pelajaran yang didapatkan hari ini mohon diulangi di rumah. Ya. Untuk besok kita pindah pada baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melakukan dialog pasca observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan sejawat. Dalam hal ini sebagai tugas dari calon guru penggerak, sehingga pada kesempatan ini calon guru penggerak akan menyampaikan atau melakukan percakapan tentang tujuan pembelajaran, kemudian hasil analisis data observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan sejawat. Yang berikut melakukan percakapan tentang umpan balik, kemudian percakapan perencanaan area pengembangan, yang terakhir yaitu rencana aksi pengembangan diri. Sehingga pada kesempatan ini sebagai pengajar praktik saya mempersilahkan kepada calon guru penggerak untuk melakukan percakapan pada kegiatan pasca observasi. Kepada calon guru penggerak dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah berjumpa kembali saya di pasca observasi ini. Saya masih ditemani oleh Ibu Kartin sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Farida Mangga sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida, Ibu Kartin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang Ibu telah lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya, karena saya belum terbiasa, jadi saya merasa tegang. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, jadi berjalan dengan baik. Apa bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan oleh Ibu di dalam kelas? Baik, kalau pada tahapan Ya. saya membuat perangkat pembelajaran dan mempersiapkan media, kemudian untuk area pengembangan dari area pengetahuan dan keterampilan, baik dalam keaktifan murid dalam kegiatan belajar mengajar dan menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Ya, jadi area pengembangannya yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi tentang yang pengetahuan keterampilan itu apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan begitu, Bu. Iya. Misalnya kekurangannya itu seperti apa? Masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif atau hanya mengandalkan temannya.
baik. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan temannya saja ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Kartin, apa hal yang bisa terjadi itu, Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Mungkin dalam pembagian kelompok saya akan menggunakan pendekatan sesuai minat anak. Misalnya membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya sehingga anak akan merasa nyaman. Jadi berarti merasa nyaman. Jadi itu rencana kedepannya Ibu Kartin ya. Mungkin pada suatu proses pembelajaran ke depan nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa. Nah, kira-kira apa hal-hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Ketika menunjukkan video pembelajaran, Ya. disitulah minat anak untuk belajar. Dengan video ini, anak akan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Ya, baik ya. Jadi dengan video pembelajaran ini yang Ibu tayangkan, anak-anak ini termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, apa yang Ibu akan rubah untuk pertemuan selanjutnya? Saya akan lebih mempersiapkan bahan ajar semenarik mungkin Ya. agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik. Iya, baik. Jadi bagus sekali ya. Mudah-mudahan apa yang nantinya Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Mungkin hanya itu ya. Saya tunggu cerita-cerita Ibu nanti apa bisa direalisasikan atau tidak. Mungkin terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Ibu Kartin bisa secepatnya direalisasikan. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, yang dimulai dari kegiatan percakapan praobservasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Nah, saya beri kesempatan kepada Ibu Farida untuk menutup kegiatan pasca observasi. Saya silakan. Ya, terima kasih. Dengan proses pasca observasi yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak dan rekan sejawat yang ada di sekolah ini, alhamdulillah sangat luar biasa dari pengamatan saya dan penilaian saya. Dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.